Selamat malam, gimana kasih dalam Tuhan? Dan puji syukur, malam ini kita kembali bertemu bersama. Ini adalah Rabu pertama dalam tahun 2022. Oke, masih tahun baru ya. Biasanya kalau tahun baru, ganti tahun, kalau dulu saya masih sekolah, masih sering nulis tanggal. Jadi biasanya itu masih kadang-kadang salah, 2021 gitu kan. Tapi kita sudah 2022, dan karena kita di tahun baru, saya sedikit beranjak dari pembahasan biasa kita, yang biasanya kita bahas dari kitab Hosea, dan saya ingin mengajak kita melihat suatu topik lain. Masih di kitab nabi-nabi sebenarnya, yaitu di kitab Ratapan. Coba kita buka Ratapan sini ya. Ratapan pasalnya yang ketiga. Ratapan pasalnya yang ketiga. Kita lihat ayat 21 sampai 23. Kalau Anda bingung Ratapan di mana? Itu setelah Yeremia. Yeremia Ratapan. Ya, kitab yang kecil hanya 5 pasal saja. Kita lihat pasal 3 ayat 21 sampai 23. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sudah, sampai 23 saja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sebagaimana firman-Mu catatkan, bahwa kasih setia-Mu adalah hal yang indah, yang patut kami pelajari, patut kami perhatikan. Demikianlah Tuhan, malam ini kami ingin mempelajarinya sesuai dengan apa yang tertulis. Kiranya Engkau menolong supaya kami mendapatkan hikmat, mendapatkan tuntunan, terutama menghadapi tahun yang baru dan menghadapi semua yang kami akan lalui Tuhan. Kami pimpin dan sertai, kami berdoa, mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, dan ya, penulis Ratapan adalah Yeremia. Makanya dia digabungkan dengan kitab Yeremia, Yeremia Ratapan. Dan Ratapan adalah suatu karya puisi yang luar biasa sebenarnya, apalagi kalau kita memahaminya dari bahasa aslinya. Kalau kita lihat ada 5 pasal, dan kalau Anda perhatikan tiap-tiap pasalnya itu jumlah ayatnya sama, yaitu 22 ayat, kecuali pasal 3. Jadi pasal 1, 2, 4, dan 5 itu 22 ayat, dan pasal 3 itu 3 kali 22, yaitu 66 ayat. Mengapa bisa demikian? Karena ini adalah suatu puisi yang kita sebut akrostik ya. Akrostik di eksegesis Mazmur kita sudah belajar, mestinya Anda sudah tahu bahwa setiap ayatnya dimulai dengan satu huruf Ibrani, dan abjad Ibrani itu ada 22 abjad dalam alfabet Ibrani. Jadi dari alef sampai tau. Alef sampai tau yang paling terakhir, dan di pasal 3 dia 3 kali lipat. Jadi alef, kemudian bet. Jadi tiap 3 ayat dia berganti. Jadi ini suatu puisi yang luar biasa sebenarnya. Dan Ratapan ini sebenarnya ditulis dalam konteks yang menyedihkan, makanya namanya Ratapan. Itu konteks kehancuran Yerusalem. Tapi ternyata di tengah-tengah Ratapan ini ada hal yang indah yang ingin kita lihat hari ini, yaitu di 3 ayat yang baru saja. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, kata Nabi, dan sepatutnya kita memperhatikannya juga. Karena ya, masuk ke tahun baru, apa yang mau kita perhatikan? Apa yang mau kita fokuskan? Dan di mana kita berfokus, itu akan sangat menentukan banyak hal.
Ya, seringkali yang dihadapi sama, tapi kalau kita berfokus pada hal yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Anda datang ke gereja saja, gerejanya bisa sama, kebaktiannya bisa sama, tapi Anda berfokus kepada hal apa, itu bisa sangat-sangat berbeda apa yang Anda dapatkan. Ada orang yang ke gereja, dia berfokus pada cicak di dinding, ya kan? Mungkin dia tidak sabar, mau cepat-cepat selesai, sehingga fokusnya pada cicak di dinding, pada uban di depan dia, ya, ada siapa temannya gitu. Ya. Atau ada juga yang berfokus kepada firman Tuhan, ya, berfokus kepada apa berkat rohani yang bisa dia dapatkan. Tentu hasilnya akan sangat berbeda. Oleh karena itu, apa yang mau kita perhatikan? Apa yang mau kita fokuskan di sini? Kita mau berfokus kepada, di sini dikatakan, hal-hal ini yang kuperhatikan, apa itu? Nah, ini saya ajak kita lihat, menjadi tema kita malam ini adalah, mari kita berfokus kepada kasih setia Tuhan. Mari kita berfokus kepada kasih setia Tuhan di dalam hidup ini, dalam menghadapi tahun ini, dalam menghadapi langkah ke depan kita. Karena ini satu hal yang sangat penting sekali. Kasih setia Tuhan, hesed dalam bahasa aslinya, ini konsep yang muncul berulang kali dalam Alkitab. Kalau Anda search kasih setia saja, kasih setia dalam bahasa Indonesia ya, saya belum, mestinya saya search juga, tapi saya baru search di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Indonesia, kasih setia itu muncul 169 kali dalam Alkitab bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali, 169 kali muncul. Ini suatu konsep yang Tuhan ingin tekankan kepada kita, kasih setia Tuhan. Dan satu hal yang membuatnya sangat baik untuk kita renungkan, terutama di awal tahun, adalah di ayat yang 23, dikatakan apa? Selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Ketika kita melewati tahun, biasanya ada semacam euforia, semacam rasa gegap gempita. Biasanya akhir tahun kan dirayakan. Di sini juga ada yang merayakan, saya lihat ada yang bikin gaya aneh-aneh merayakannya, gitu kan. Atau itu permainan apa itu, ya. Lalu ada bakar-bakar, ya. Untung bukan dibakar gedungnya, tapi bakar ikan, misalnya, bakar jagung, ya. Jadi dirayakan. Tetapi ada tahun baru, wah senang ya tahun baru, berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berapa lama rasa baru itu tinggal pada diri kita? Berapa lama rasa, wow ada sesuatu yang baru, itu tinggal pada diri kita? Biasanya tidak lama. Begitu Anda selesai tahun baru, ada yang habis itu tanggal 2-nya, ya kebetulan tahun ini tanggal 2-nya Minggu, oke. Tanggal 3-nya udah masuk kerja rasanya aduh, kembali ke rutinitas lama. Ya. Jadi rasa euforia tahun barunya sebentar saja. Ya. Atau dilihat dari perspektif lain, masuk tahun baru, ya. Tapi tiba-tiba ya masih aja, ini udah pandemi sudah 2 tahun. Saya masih ingat waktu tahun 2020 semua orang bilang, aduh nggak sabar tahun 2021. Ternyata tahun 2021 apa yang terjadi? Ya gelombangnya lebih tinggi lagi malah. Orang bilang nggak sabar 2022. Ini sekarang udah 2022. Masih aja berita-beritanya, Omikron lah, apalah. Kita nggak tahu juga. Ya. Ini udah mulai naik lagi katanya. Jadi tahun baru tapi kok masih banyak yang rasanya sama-sama juga gitu. Tetapi Tuhan bilang, kalau kita berfokus kepada kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan, itu selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Nah, tentu banyak sekali yang bisa kita bicarakan mengenai kasih setia Tuhan. Karena bayangkan, 169 kali disebut dalam Alkitab. Oleh karena itu saya ingin mempersempitnya pada malam hari ini, karena kita juga ini kebaktian doa, kita nanti masih akan berdoa. Saya ingin mempersempitnya menjadi beberapa hal saja untuk kita renungkan. Yang pertama, mari kita berfokus kepada kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan dapat memberikan kita pengharapan, itu yang pertama.
Kasih setia Tuhan dapat memberikan kita pengharapan. Pengharapan dalam hal apa? Banyak. Yang pertama, kasih setia Tuhanlah yang memberikan kita pengharapan akan keselamatan. Coba kita buka Mazmur pasal 6. Mazmur pasal 6 ayatnya yang kelima. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Kenapa kita bisa diselamatkan? Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekudusan kita, tapi karena kasih setia Tuhan. Karena Dia sudah menyediakan keselamatan, karena Dia telah menanggung dosa kita, karena Dia telah berbuat begitu banyak bagi kita, sehingga kita bisa punya pengharapan bahwa ya, saya akan diselamatkan. Karena kita yakin akan janjinya. Kita punya iman yang pasti. Jadi kita bisa berfokus kepada itu. Bahwa apapun yang terjadi, kita punya kasih setia Tuhan. Apapun yang kita alami, kita punya kasih setia Tuhan. Tentunya masing-masing kita harus merenung dalam hati, benarkah saya sudah punya kasih setia Tuhan? Yaitu dalam nomor 1 tadi, keselamatan. Bahwa saya sungguh sudah menyambut Yesus ke dalam hati saya. Bukan masalah datang duduk di gereja. Ini siapa saja bisa datang duduk di gereja. Saya sering pakai perumpamaan, masuk ke kandang tidak membuat Anda menjadi kuda atau sapi. Gitu. Orang masuk di orang ada di kandang bukan berarti dia kuda atau sapi. Orang masuk di gereja bukan berarti dia sudah pasti orang yang diselamatkan. Tapi masing-masing orang harus merenung untuk dirinya sendiri. Sudahkah saya punya kasih setia Tuhan? Sudahkah saya merasakannya? Dan kalau kita merasakannya, wow, itu adalah kemenangan di atas segala kemenangan. Karena apapun yang terjadi setelah itu kita sudah diselamatkan. Tapi bukan hanya dalam keselamatan kasih setia Tuhan menjadi pengharapan kita. Kasih setia Tuhan menjadi pengharapan kita dalam segala kesusahan yang kita hadapi. Segala kesengsaraan yang kita lalui. Segala tantangan yang kita hadapi. Kita bisa punya pengharapan karena kita memiliki kasih karunia Tuhan. Dan itu banyak sekali dalam Alkitab. Salah satu yang paling jelas adalah kitab ratapan ini sendiri. Tadi saya katakan kitab ratapan ini, namanya saja sudah pesimistis. Namanya saja sudah mengindikasikan suatu malapetaka sebenarnya. Ratapan. Gitu. Ratapan. Kenapa ada ratapan? Karena Yerusalem dihancurkan. Anda bisa bayangkan, bagi seorang Yeremia, atau bagi seorang Israel pada zaman itu, hancurnya Yerusalem itu bencana yang berapa besar, itu sulit kita bayangkan. Karena itu bencana dari level nasional, secara bangsa mereka kalah, mereka hancur. Itu bencana secara pribadi, karena mereka bukan hancurkan Yerusalem itu kayak proyek grup gitu sama-sama, ayo kita hancurin bareng-bareng. Bukan, ini suatu peperangan, banyak yang mati. Saya yakin Yeremia mungkin punya sanak saudara yang mati, ada yang diperbudak, dan ini juga bencana dari sisi rohani, karena bait suci, dan Yerusalem itu simbol Tuhan, bait suci adalah simbol Tuhan, dan itu dihancurkan. Anda bisa bayangkan, jadi bencana dari sisi nasional, dari sisi keluarga, pribadi, dari sisi rohani. Wow, saya harus bersaing dengan ini ya. Ya udah deh, digedein dikit bisa lagi nggak? Inilah. Tapi Mazmur 29 berkata Tuhan bertahta di atas banjir. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kitab ratapan sendiri adalah satu gambaran yang luar biasa bahwa di dalam segala kesusahan, dan saya yakin belum ada di antara kita yang mengalami kesusahan seperti Yeremia.
Ya, seperti Yeremia, secara pribadi, secara nasional, kesusahan yang dia alami. Tapi dia mendapatkan bahwa yang menguatkan dia di tengah semua itu adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Bahwa walaupun bait suci hancur, walaupun Yerusalem hancur, dia mendapatkan bahwa kasih setia Tuhan masih menyertai dia. Dan itu benar, saudara. Anda baca Yeremia, bagaimana Tuhan menggerakkan bahkan panglimanya Nebukadnezar, Nebuzaradan. Ketika mereka menghancurkan Yerusalem, mereka baik kepada Yeremia karena mereka tahu Yeremia dari dulu sudah memperingatkan orang Israel bahwa Babel akan datang. Intinya karena Yeremia setia, di tengah segala kesusahan itu Tuhan memelihara dia. Tuhan tuntun dia. Susah nggak dia? Oh susah. Tapi ada kasih setia Tuhan. Dan Yeremia bisa merenung, ya. Dia belum punya pernyanyian baru waktu itu. Kita sudah punya pernyanyian baru. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala kesusahan, kesengsaraan yang kita alami, kita harus lihat ada kasih setia Tuhan di sini. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kesusahan ini adalah satu hal yang Tuhan pakai. Pakai untuk apa? Coba kita buka 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita disuruh bergembira, saudara. Ini kalau kita pikir-pikir Petrus ini sudah gila atau apa? Tidak ada orang yang senang mendapatkan kesusahan. Tapi dibilang bergembiralah. Kita bukan hanya disuruh tahanlah atau jangan ngambek ya kalau kamu dapat pencobaan, atau jangan lemah iman ya kalau kamu kena pencobaan. Kita kan sering bilang gitu. Kalau kena pencobaan, ayo yang kuat, ayo jangan ngambek, jangan begini. Enggak. Ini lebih dari itu. Kita disuruh bergembira bahkan. Ya. Kok bergembira? Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika ada pencobaan datang, itu memurnikan iman kita, itu mendatangkan nilai, mendatangkan sesuatu yang mulia bagi kita nanti pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sehingga ketika kita mengalami pencobaan, kita berkata, ini ada kasih setia Tuhan di sini. Dia mengizinkan ini untuk menguatkan saya, untuk mendatangkan hal yang indah bagi saya. Dan ketika kita mengalaminya kadang-kadang sulit untuk merasakan itu. Tetapi kita harus melihatnya dengan kacamata demikian. Coba kita kembali lagi ke dalam Ratapan pasal 3 di sini. Kita mau berfokus pada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang pertama kita lihat adalah memberikan kita pengharapan. Tetapi hal yang kedua adalah kasih setia Tuhan memberikan kita kerendahan hati. Kasih setia Tuhan memberikan kita kerendahan hati. Salah satu hal yang paling berbahaya bagi manusia adalah kesombongan. Kenapa itu berbahaya? Karena bisa dibilang dosa kesombongan ini adalah dosa yang paling pertama, bahkan dosa yang memotivasi Lucifer untuk memberontak. Dan betapa manusia cenderung untuk meninggikan dirinya. Tetapi kasih karunia Tuhan memberikan kita kerendahan hati. Kadang-kadang Tuhan bukan hanya perlu memproteksi kita dari kesukaran. Ya, jadi tadi kasih karunia, kasih setia Tuhan melindungi kita dalam kesukaran. Tapi Tuhan perlu memproteksi kita juga dari keberhasilan atau masa-masa yang sukacita, yang indah begitu. Kenapa? Karena keberhasilan bisa menimbulkan kesombongan. Kesengsaraan bisa membuat kita jauh dari Tuhan kalau kita tidak ingat kasih setia Tuhan. Tetapi keberhasilan dan masa-masa kita santai dan sukacita dan
dan indah, ini juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan kalau kita tidak ingat kasih setia Tuhan. Karena apa? Ya, kita merasa bahwa itu adalah karena kehebatan kita. Kita lupa kenapa kita bisa mendapatkan keberhasilan itu. Bahwa itu adalah karena kasih setia Tuhan. Tetapi kalau kita mengingat hal tersebut, maka kita akan selalu berpaut kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa. Dalam Alkitab, salah satu contoh orang yang lupa dari mana keberhasilannya adalah Simson. Simson, Nabi Simson, bukan Nabi lah, Hakim. Hakim Simson. Dia salah satu hakim yang paling hebat tercatat. Karena Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Dengan kekuatan yang super, yang sampai sekarang belum ada manusia yang bisa seperti itu. Kalau Simpson hidup hari ini, itu Olimpiade udah nggak usah pergi, karena yang lain tinggal mencari nomor 2 gitu. Mau angkat besi, waduh. Satu kali Simpson pernah dijebak di satu kota, karena dia tidur di kota itu. Jadi mereka kunci kota itu rapat-rapat. Malam-malamnya Simpson bangun, mungkin dia lihat terkunci semua, apa yang dilakukan? Dia angkat itu gerbang kotanya, saudara. Gerbang kotanya dia angkat. Dia bawa naik bukit. Wow. Tuhan berkati dia luar biasa. Tapi dia sering lupa akhirnya. Dari mana keberhasilan dia. Dan ujung-ujungnya dia dikalahkan. Karena dia tidak mengingat-ingat Tuhan. Ketika ditanya terus oleh Delila, apa rahasiamu? Apa rahasiamu? Apa rahasiamu? Mestinya Simpson berkata, rahasia saya adalah Tuhan. Sekaligus bersaksi sama Delila gitu. Tapi bayangkan, lagi berzina masa mau bersaksi, kan aneh, gitu kan? Makanya nggak kepikiran sama dia. Kalau Anda sedang berdosa, Anda susah untuk bersaksi, saudara. Mesti bilang, apa kekuatanmu? Apa rahasiamu? Tuhan. Aku adalah nazar untuk Tuhan. Masalah rambut ini hanya alat yang Tuhan pakai. Alat yang Tuhan pakai. Jangan kita menyalahartikan alat yang Tuhan pakai dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Banyak orang hari ini Anda berkata, kenapa Anda sukses? Saya sukses karena kebetulan saya punya koneksi. Wah, saya dapat jalan. Bagus, itu alat yang Tuhan pakai mungkin. Jangan bingungkan itu dengan Tuhannya. Saya berhasil karena ada kerja keras, dedikasi. Bagus, itu alat yang Tuhan pakai. Jangan dibingungkan itu dengan Tuhannya. Jadi kasih setia Tuhan akan melindungi kita dari kesombongan dan memimpin kita kepada kerendahan hati. Karena kita menjadi paham bahwa oh ya, saya bisa hari ini, saya bisa melakukan ini adalah karena Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Sebenarnya kalau kita lihat hidup manusia, seolah-olah random, saudara. Seolah-olah random sekali. Ada orang yang kasihan banget. Ada orang yang nasibnya sial terus. Ada orang yang pokoknya ya. Tapi ada orang yang wah, sepertinya segala sesuatunya gampang, mudah, dan sebagainya. Kita manusia tidak tahu banyak hal di dalam hati, kita tidak tahu latar belakang, kita tidak tahu. Kita hanya melihat seseorang itu hanya sekilas saja. Itulah bahayanya sosial media. Ya, Anda lihat orang di Instagram, di apa, Anda hanya lihat secuplik saja dari hidup dia. Di Instagram kayaknya hebat banget. Karena fotonya selalu saat begitu. Ya. Dia nggak foto saat dia lagi nangis-nangis gitu, enggak. Jadi kita melihat manusia itu memang sepertinya random banget. Kenapa yang ini sukses? Kenapa yang ini nggak sukses? Tapi sebenarnya
Tuhan sudah kasih tahu kita ada prinsip-prinsip rohani untuk kesuksesan. Dan di balik itu semua adalah Tuhan. Di balik itu semua adalah Tuhan. Yang kita bilang ini adalah kasih setia Tuhan. Oke, sekarang kita masuk poin ketiga saja. Mari kita berfokus pada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan memberikan kita pengharapan. Kasih setia Tuhan memberikan kita kerendahan hati. Dan kasih setia Tuhan memberikan kepada kita motivasi. Motivasi. Kenapa saudara? Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. So baru tiap pagi, dia selalu fresh, selalu tersedia, tidak pernah habis. Oleh karena itu mampu memotivasi kita. Karena Tuhan tetap setia dan kasih setianya baru terus. Kita rasakan terus. Maka kita termotivasi untuk terus tekun. Terus setia juga. Karena dia setia. Memang melakukan apapun kadang-kadang capek. Setia kepada Tuhan, kita pikir kadang-kadang apakah worth it? Apakah kita berjuang untuk sesuatu? Tapi kalau kita ingat lagi kasih setia Tuhan yang tiap pagi kita rasakan, tiap hari kita rasakan, maka kita menjadi termotivasi. Kita menjadi berkata, tidak ada alasan kenapa saya tidak bisa bertekun dalam Tuhan. Karena dia setia, karena dia kasih setianya tercurah terus. Kita rasakan terus. Tuhan tidak pernah capek. Salah satu contoh orang Israel, 40 tahun mereka di padang gurun. Tiap pagi Tuhan kasih mana. Tiap pagi Tuhan kasih mana. Tidak pernah ada satu hari pun yang hilang, kecuali memang hari Sabat yang Tuhan bilang tidak akan ada. Tapi tiap hari ada, tiap hari ada. Walaupun orang Israel seperti apapun, Tuhan kasih terus mana. Ini salah satu contoh kasih setia Tuhan. Dan setiap pagi orang Israel keluar, dia kumpulkan mana, dia harus ingat, wah, ini Tuhan sedang memelihara saya. Tuhan memperhatikan hidup saya. Tuhan sedang melihat saya, Tuhan bersama dengan saya. Saudara, mestinya orang Kristen perjanjian baru lebih lagi, karena kita punya lebih dari mana. Kita punya Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Mestinya setiap pagi kita bangun tidur, kita berkata, Tuhan beserta dengan saya. Tadi malam Tuhan ada di samping saya, berjaga dengan saya waktu saya tidur. Dan ketika saya bangun, saya ada bersama dengan Tuhan. Kasih setianya terus ada. Dan itu memotivasi kita. Berkata, oh, hari ini saya akan kembali bertekun dalam Tuhan. Hari ini kembali saya akan bersemangat melayani Tuhan dalam apa yang bisa saya lakukan. Hari ini kembali saya akan mengenakan perlengkapan senjata Allah dan ikut dalam peperangan rohani. Memberikan motivasi kepada kita. Karena kita tahu Dia setia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Sungguh indah, tak pernah habis, selalu baru. Ajar kami untuk terus memahaminya, merasakannya, mengucap syukur atasnya Tuhan. Sehingga kami pun memiliki pengharapan, kerendahan hati, dan motivasi untuk bertekun juga dalam apa yang perlu kami lakukan untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.